merusak lana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Kiki Sulistiani, selalu bahagia. Kesempatan kali ini saya akan membuat stik kentang keju. Untuk membuat stik kentang keju, ada beberapa bahan yang kita butuhkan teman-teman. Yang pertama, ada 500 gram kentang. Nah, kentang ini kita kupas kemudian dibersihkan. Yang kedua, ada tepung maizena. Saya menggunakan kurang lebih 11 sendok tepung maizena ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, bahan berikutnya yaitu keju parut. Nah, keju yang saya gunakan kurang lebih sekitar 50 gram. Bahan yang berikutnya ada garam. Nah, garam yang saya gunakan ini kurang lebih 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya penyedap rasa. Saya menggunakan penyedap rasa Royco rasa sapi. Yang berikutnya 2 siung bawang putih. Kemudian bahan yang terakhir saya menggunakan daun seledri ya teman-teman. Nah, untuk daun seledri ini opsional. Jika teman-teman kurang suka, bisa juga di skip untuk daun seledrinya. Nah, selanjutnya mari kita lihat tahap berikutnya dalam membuat stik kentang keju ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Tahap yang pertama, kita rebus kentang yang sudah kita kupas dan bersihkan kurang lebih sekitar 10-15 menit. Nah, pada saat merebus pastikan api yang dinyalakan tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar ya teman-teman. Setelah 10 menit kita cek menggunakan garpu ya teman-teman, apakah kentang yang kita rebus sudah matang merata atau belum. Jika sudah matang merata secara keseluruhan, kita angkat kentang ya. Kemudian kita tiriskan terlebih dahulu sebelum kita haluskan. Pastikan pada saat kita meniriskan kentang tidak terlalu banyak air yang terbawa ya teman-teman. Sambil menunggu kentangnya menjadi hangat, kita terlebih dahulu haluskan bumbu. Nah, di sini saya menambahkan merica ya teman-teman. Jadi, bumbu yang saya haluskan itu ada garam, bawang putih, dan juga merica. Nah, ini tergantung selera teman-teman juga. Karena ada juga yang bumbunya dengan penambah rasa seperti balado, jagung manis, ataupun barbeque. Tahap selanjutnya untuk menghaluskan kentang. Kentang di sini saya masukkan ke dalam plastik, kemudian dihaluskan dengan menggunakan ulekan ya teman-teman yang sudah dilapisi oleh plastik juga. Nah, kenapa saya menggunakan plastik? Karena memudahkan dalam proses menghaluskan kentang itu sendiri. Menurut saya jauh lebih mudah menggunakan plastik dibandingkan jika langsung dihaluskan di dalam tempat seperti baskom. Setelah kentang halus, kita masukkan ke dalam tempat untuk kita uleni dengan bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Yang pertama, kita masukkan tepung maizena. Kemudian kita masukkan bahan berikutnya yaitu keju. Selanjutnya kita masukkan daun seledri.
Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Di sini bahan-bahan sudah jadi satu ya teman-teman. Kemudian kita akan uleni bahan-bahan yang sudah ada. Di sini saya akan menggunakan tangan. Tentunya sudah dicuci ya teman-teman. Biasakan untuk cuci tangan dulu. Kita uleni semua bahan yang sudah ada ya teman-teman. Pastikan semua tercampur rata. Nah, di sini kita akan melihat apakah adonan tersebut sudah kalis atau belum. Jika sudah kalis, maka adonan tersebut sudah bisa kita bentuk sesuai dengan selera ya teman-teman. Nah, ini adalah adonan yang sudah kalis ya teman-teman. Sudah tidak lengket lagi dan kita bisa dengan mudah untuk membentuknya. Selanjutnya, adonan yang sudah saya buat akan saya bentuk menjadi stik. Nah, di sini dalam membentuk saya menggunakan plastik ukuran setengah kilo yang tujuannya untuk memudahkan saya dalam membentuk stik dan tentunya nanti hasilnya akan jauh lebih rapi ya teman-teman. Kemudian untuk meratakannya saya menggunakan gelas. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat lain ya. Dari adonan yang kita buat bisa jadi 4 plastik ya teman-teman, dengan ukuran kurang lebih antara 15 sampai 20 cm. Tahap selanjutnya kita potong adonan yang sudah kita ratakan tadi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memotong adonan berbentuk stik. Nah, untuk stiknya itu sendiri kurang lebih lebarnya sekitar 1 cm ya teman-teman. Sesuai dengan selera, teman-teman juga bisa memotongnya lebih dari 1 cm atau kurang dari 1 cm. Untuk selanjutnya teman-teman, kita menggoreng stik kentang yang sudah kita potong tadi ya. Pastikan minyak goreng yang kita gunakan untuk menggoreng sudah panas. Tetapi di sini harus diingat, ukuran api jangan terlalu besar ya. Karena jika terlalu besar, stik kentang bisa meledak dan di sini juga bisa menyebabkan stik kentang cepat sekali matang. Bisa juga menjadi gosong ya. Jika stik kentangnya sudah kuning kecoklatan, selanjutnya kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu ya teman-teman. Alhamdulillah, stik kentangnya sudah jadi loh teman-teman. Nah, di sini stik kentang yang saya goreng hanya 2 bungkus loh. Ternyata sudah jadi sebanyak ini. Jangan lupa teman-teman untuk mencoba ya di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Salam sayang dan selalu bahagia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Balik sana si merusak dana wakina ada banat amin. Enak sih. Enak buatan? Enak. Ini rasanya kriuk. Nanti ini ada banyak ya isinya. Enak sih. Makan semua dan habis tambah besar.
makanan sehat dan bergizi.